Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Karena sejarah merupakan pengalaman untuk dijadikan guru terbaik dalam meniti langkah ke depan. Kembali lagi bersama saya Daeng Iwan dalam kisah gelap. Dalam kisah gelap kali ini, kita akan mengangkat sekelumit kisah di balik tumbangnya rejim Orde Baru. Dalam kisah ini, ada satu sosok kontroversial bernama Harmoko. Harmoko merupakan anak emas saat itu. Harmoko lah yang begitu bersemangat mendukung dan meminta Pak Harto untuk kembali menjadi presiden dalam masa jabatan ke-7. Meski awalnya Pak Harto menolak dengan alasan usia dan kemampuan fisik yang semakin terbatas, tapi Harmoko terus mendesak. Harmoko bersama elit berhasil meyakinkan Pak Harto untuk kembali menjabat sebagai presiden. Namun, akhirnya Harmoko pula lah yang saat itu diberi jabatan Ketua DPR MPR dan juga Ketua Umum Partai Golkar, mendesak Pak Harto untuk mundur dan akhirnya melengsarkan Pak Harto dari tampuk kekuasaan. Nah, apakah saat ini sejarah akan berulang? Di mana seorang pembantu presiden bersama elit begitu bersemangat mendukung agar presiden diberi perpanjangan masa jabatan atau berkuasa kembali untuk ketiga kalinya. Namun justru mereka inilah yang nantinya akan menumbangkan rejim dari tampuk kekuasaan. Wallahu alam. Yuk kita saksikan videonya berikut ini. Pada Maret 1998, Soeharto atau akrab disapa Pak Harto kembali dilantik menjadi Presiden RI oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Kesediaan Pak Harto untuk kembali menjabat sebagai Presiden RI untuk masa jabatan ke-7 tidak terlepas dari peran seorang tokoh kontroversial bernama Harmoko. Di puncak kejayaan Orde Baru atau Orba, wajah Harmoko yang menjabat Menteri Penerangan kerap muncul di layar televisi. Harmoko selalu mengawali pemunculannya di media dengan frase legendaris, "Menurut petunjuk Bapak Presiden." Harmoko kemudian diangkat menjadi Ketua Umum MPR DPR. Jabatan ini dia dapat setelah sebagai Ketua Umum Golkar sukses memenangkan Partai Pohon Beringin itu dalam pemilu 1997. Golkar menang mutlak karena dia dipilih rakyat hingga lebih dari 74% suara. Jabatan sebagai Ketua MPR DPR dan Ketua Umum Golkar tentu atas restu Pak Harto. Dan Harmoko merupakan Ketua Umum Golkar pertama dari kalangan sipil. Sebagai Ketua MPR DPR dan Ketua Umum Partai Pemenang Pemilu, Harmoko kembali mencalonkan Pak Harto yang saat itu sebenarnya sudah enggan menjadi presiden. Pak Harto merasa dirinya sudah tua, ompong, dan peot, atau saat itu populer dengan istilah top. Pak Harto bahkan berkali-kali menyatakan ingin mandito,
menjadi begawan laksana Semar saja, seperti kisah dalam pewayangan. Namun, Harmoko yang lahir dari Nganjuk, Jawa Timur terus meminta Pak Harto untuk maju. Alasannya, Pak Harto belum saatnya mundur karena seluruh rakyat mendukungnya. Tak hanya Harmoko, para elit Orba saat itu juga meminta agar Pak Harto kembali menjabat sebagai presiden. Bahkan ada yang mengingatkan dengan mengutip sikap satria dalam nasihat klasik Jawa yang artinya satria itu tidak pernah meninggalkan gelanggang pertempuran dengan pengecut melarikan diri. Harmoko menyatakan Indonesia masih mendukung Pak Harto sebagai presiden melalui penelitian yang dipimpin oleh Panglima ABRI Jenderal Faisal Tanjung dan Mendagri Yogi S. Mehmet pada tahun 1997. Bahkan Harmoko sigap melakukan kunjungan ke sejumlah daerah yang dikemas dengan agenda safari Ramadan. Sepulang dari kunjungan tersebut, Harmoko dengan yakin menyatakan rakyat masih menghendaki Pak Harto menjadi presiden ke-7 kalinya. Golkar yakin Pak Harto tidak akan lari dari tanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan rakyat. Setelah dicek and recheck, ternyata aspirasi masyarakat luas secara bulat mencalonkan kembali Pak Harto sebagai Presiden RI periode 1998-2003. Kata Harmoko di DPP Golkar pada 13 Januari 1998. Akhirnya, Pak Harto pun bersedia untuk kembali menjabat presiden untuk masa jabatan ke-7 kalinya. Namun, hanya berselang sekitar 2 bulan sejak dilantik menjadi presiden, tepatnya pada Kamis 21 Mei 1998, Pak Harto mengumumkan pengunduran dirinya di Istana Merdeka, Jakarta. Saat itu, jelas tergambar kekecewaan Pak Harto. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998, kata Pak Harto saat itu. Pengunduran diri Soeharto tidak terlepas dari tekanan politik dalam negeri dan situasi perekonomian nasional yang sedang dilanda krisis moneter. Sebelum mundur, terjadi aksi demonstrasi yang menuntut pengunduran diri Pak Harto. Aksi demonstrasi yang dimotori para mahasiswa itu terus meluas dan membesar dengan isu anti KKN atau korupsi, kolusi, nepotisme. Gelombang demonstrasi mahasiswa pada 12 hingga 18 Mei 1998 di gedung MPR DPR di Jakarta akhirnya membuat Ketua MPR Harmoko menemui para mahasiswa yang menuntut agar Pak Harto mundur dan reformasi dilakukan. Pada 18 Mei 1998 sore, Harmoko menemui mahasiswa. Selanjutnya, Harmoko sendirilah yang menyerukan pengunduran diri Soeharto atau Pak Harto. Pernyataan Harmoko ditentang oleh Menteri Pertahanan dan Keamanan sekaligus Panglima Angkatan Bersenjata atau saat ini disebut Panglima TNI yang dijabat Jenderal Wiranto karena dianggap inkonstitusional lantaran Harmoko mengusulkan pembentukan Dewan Reformasi. Namun, Harmoko bergeming. Pada 21 Mei 1998 pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, rumah dinas Harmoko dikunjungi sejumlah pimpinan DPR. Bersama Harmoko, mereka membahas materi yang akan dikonsultasikan dengan Pak Harto. Harmoko saat itu menjelaskan perkembangan terbaru terkait rencana berhentinya Pak Harto sebagai presiden. Hal itu disampaikan langsung Harmoko kepada wartawan.
Dalam menanggapi situasi seperti tersebut di atas, pimpinan dewan, baik ketua maupun wakil-wakil ketua, mengharapkan demi persatuan dan kesatuan bangsa agar presiden secara arif dan bijaksana sebaiknya mengundurkan diri, kata Harmoko di hadapan wartawan seusai pertemuan. Dalam pertemuan itu, para pimpinan DPR sepakat jika Pak Harto menyatakan mundur, wakil presiden akan diambil sumpahnya sebagai presiden pada sidang paripurna DPR Jumat 22 Mei 1998. Selanjutnya, sekitar pukul 08.30 WIB, Harmoko dan beberapa pimpinan DPR serta Sekjen DPR Afif Ma'ruf bertemu dengan Pak Harto yang didampingi putrinya Siti Hardianti Rukmana atau akrab disapa Mbak Tutut di Istana Merdeka. Di sana sudah hadir Wapres B.J. Habibie, Menseknek Saadillah Mursyid, dan Menhankam Pangap Wiranto. Harmoko segera menyampaikan pendapatnya kepada Habibie mengenai pengambilan sumpah yang seharusnya dilakukan di gedung DPR di hadapan para wakil rakyat. Ketua Mahkamah Agung atau MA Sarwata menyatakan pembacaan sumpah di istana tetap sah karena tak mungkin dilakukan di DPR yang masih dikepung ratusan ribu mahasiswa. Setelah mendengarkan keterangan Sarwata, Harmoko bersama pimpinan DPR lainnya seperti Syarwan Hamid, Abdul Ghafur, Fatimah Ahmad, Buya Ismail Materum diminta Soeharto bertemu di ruang Jepara. Saat itu Pak Harto menanyakan apakah ada dokumen-dokumen lain. Harmoko menjawab tidak ada. Semua data dan aspirasi sudah dilampirkan dalam surat tanggal 19 Mei 1998. Selanjutnya, Pak Harto mengatakan, setelah memperhatikan sungguh-sungguh saran dan pendapat pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi, dia bersedia berhenti sebagai presiden. Saudara-saudara, di ruangan ini saja saya akan mengumumkan kepada rakyat dan nanti wakil presiden akan mengucapkan sumpahnya sebagai presiden di depan Mahkamah Agung, kata Pak Harto saat itu. Setelah mengumumkan pengunduran dirinya, Pak Harto kembali ke ruang Jepara. Saudara-saudara, sejak sekarang saya tidak menjadi presiden lagi. Saudara-saudara selaku pimpinan DPR MPR, semoga ikut menjaga bangsa dan negara ini. Terima kasih, kata Pak Harto sambil menyalami Harmoko CS dan meninggalkan ruangan. Pertemuan di ruangan itu tampaknya merupakan perjumpaan terakhir Pak Harto dengan anak emasnya, Harmoko, hingga Pak Harto wafat pada 27 Januari 2008. Harmoko dianggap sebagai pengkhianat karena telah menjerumuskan Pak Harto ke dalam krisis yang berujung pelengseran. Demikian kisahnya. Semoga kita dapat petik pelajaran bahwa dalam politik tidak ada kawan dan lawan abadi kecuali kepentingan. Maka berhati-hatilah saat menduduki posisi tertinggi. Demikianlah kisah gelap kali ini. Sampai bertemu dalam kisah gelap berikutnya. Wassalam.